bulan kita sedaya saged sareng-sareng ngaturaken julukan donga lawan sirat mugi-mugi estu-estu Allah tansah paring dan kalawan sedaya agar berkeselamatan kesehatan kewarasan samudayanipun. Para sedherek sedaya monggo ngepot-epot apa yang terus dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih kula panjenengan sedaya dipun aturi derek para sahabat Nabi. Ranten asbabul wurud wonten sahabat taklek. Sapi bare Kanjeng Nabi terus mengke bijakane kali sinten. Dawuh Kanjeng Nabi, nek ora ana aku ya sahabat. Lan generasi sampai ke telu tabiin. Nah, di dalam memahami konteks kenapa kula panjenengan sedaya kedah nderek para ulama. Kata ulama itu umum. Kata tabi'un itu ya umum, tabi'in ya umum, sahabat ya umum. Sahabat Nabi niku ya ewon. Tapi ora kabeh iso dieloni. Memang perintahnya sabare Kanjeng Nabi kon karo sahabat, tapi ora kabeh sing kenal Kanjeng Nabi iku pantes dieloni. Pun pula sabibare niku diterangke al-ulama warasatul anbiya, tapi ora kabeh sing disebut-sebut ulama itu memang pantas untuk diikuti. Karena sejatinya ulama itu memang orang-orang yang terpilih, bukan hanya sekedar sebutan saja. Kalau hanya sebutan maka orang akan bisa terbentuk dengan entertain. Orang akan bisa terbentuk dengan dengan sebuah kekuatan politik atau kekuatan harta dan kekuatan kekuasaan. Kula jenengan nek mirip al ulama itu seakan-akan ya jelas terus Nabi. Tetapi kata ulama di ejaan Indonesia ini juga membingungkan. Satu contoh misalnya negara mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Apakah benar yang tergabung dalam Majelis Ulama itu benar orang-orang yang mumpuni untuk dipanggil sebagai ulama? Atau hanya sebuah organisasi saja? Nah, disinilah yang harus hati-hati. Kalau hanya sekedar berorganisasi dengan nama yang dibuat, tapi kapasitas orang-orangnya belum tentu sesuai standar yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ya tidak boleh diikuti hujahnya. Tapi kita boleh menghargai, kan beda. Mengikuti dengan menghargai itu hal yang beda. Artinya kita itu disuruh mengikuti ulama yang benar-benar memang mereka pantas untuk diikuti. Bukan sekedar nama karena gabung di sebuah institusi atau organisasi yang ngurusi tentang umat terus disebut ulama. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu bukan mewakili seperti yang disebut Nabi dalam kaitannya dan ulama. Jadi ulama itu benar-benar orang-orang yang memang alim di bidangnya.
Beda dengan kiai. Kalau kiai itu kan belum tentu ulama, karena kiai itu sesuai dengan kemampuan. Ibaratnya iso maca tahlil ya pantes diceluk kiai, iso mulang alif bata ya iso disebut kiai, iso sembur suwuk ya disebut kiai. Tapi nak ulama itu benar-benar ada kriteria tertentu. Di samping harus alim secara fikihnya, alim secara hadisnya, alim tentang Qur'annya, dan penguasaan bahasa. Nanti rancu. Ada seorang pendakwah misalnya, mau baca Quran saja enggak becus, tapi dikatakan ulama. Nah ini kan lucu. Nah dari sisi mana kepantasan untuk menjadi ulama yang seperti didahulukan Kanjeng Nabi? Nah makanya hati-hati dalam kita mengikuti orang-orang yang ahli ilmu. Tidak boleh sembarangan. Tapi kita tetap dianjurkan untuk saling menghargai dengan siapapun. Menghargai bukan berarti harus mengikuti. Menghargai bukan berarti harus setuju. Jadi tidak begitu. Misalnya kita atau saya dengan Umya ini menghargai. Nah, menghargai itu bukan berarti saya setuju. Menghargai itu bukan juga kami harus mengikuti, misalnya seperti itu. Jadi tetap kita harus memahami tentang konteks hablum minan nas dan konteks secara jalur pemahaman agama. Kan kadang kula jenengan sering masih keliru kalau kita itu istilahnya membiarkan itu berarti kita juga setuju. Tidak. Pembiaran itu karena kita menghormati. Selagi itu memang berkaidah ya kita hormati saja. Tapi tidak harus kita terus membenci tanpa dengan ilmu. Makanya Gusti Allah dawuh, Kanjeng Nabi menyampaikan, berkasih sayanglah kamu karena Allah. Dan misalnya kita berpisah pun karena Allah. Jadi kaidahnya kalau kita mau memutuskan hubungan sesama manusia itu juga harus dengan kaidah yang memang dikehendaki oleh Allah, tidak boleh sembarangan. Pun pula ketika kita menjalin persahabatan, persaudaraan, itu juga karena Allah, bukan karena apa-apa. Karena perintahnya kita harus hablum minan nas, hubungan baik terhadap sesama manusia, yang itu termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, kulit, warna, untuk waqoba ila ta'arofu, saling kenal mengenal. Nah sekarang terus banyak orang muncul mengidentifikasi tentang masalah rasisme, artinya antara pribumi dan non pribumi dan sebagainya. Kalau kita mau kembali kepada Islam, itu tidak akan mengangkat hal-hal itu. Islam diajarkan oleh Kanjeng Nabi berdasarkan Al-Quran harus menghargai perbedaan suku, bangsa, bahasa, bahkan kulit, warna, ataupun agama. Itu Qurannya kan jelas. Jadi kalau kita orang Islam kok masih memperbincangkan tentang keturunan, itu nanti masalah. Kalau kita mau berbicara itu ya kita harus sesama kelompok saja, bukan diangkat untuk menjadi sesuatu yang nanti malah pecah belah.
karena derajat, pangkat, nasab itu kalau tidak hati-hati justru akan membuat orang eksklusif, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih mampu dan sebagainya, akhirnya nanti jatuh kepada takabur dan mudah akan merendahkan orang lain. Nah, dalam Islam tidak diperkenankan hal itu. Jadi sewajarnya saja. Kita tidak boleh menghina karena kulitnya atau karena derajatnya yang tidak punya status nasab yang baik. Kita sudah diajarkan bagaimana Rasulullah menjadi sahabatnya Bilal. Bilal ini seorang budak yang disiksa tuannya, terus dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bebas, bukan menjadi budaknya Abu Bakar, tapi Abu Bakar membebaskannya menjadi merdeka. Setelah Bilal merdeka, betul-betul memeluk ajaran Islam dengan baik. Sekalipun latar belakangnya seorang budak yang tidak punya derajat. Budak zaman dhisik ino, war digebuki, disiksa, bahkan dipateni, dicacah terserah tuane. Makanya Rasulullah itu tidak suka dengan perbudakan. Berusaha agar Islam ini membebaskan perbudakan. Sehingga dalam fikih-fikihnya kita kenal hal-hal yang berkaitan dengan kafarot atau dam itu selalu diarahkan untuk membebaskan budak. Jadi kalau kita masih berkutat pada iki kulite kuning, kulite putih, kulite ireng, kulite semua abang, nah itu nanti kita tidak paham sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini terakhir dari suku Quraisy yang mulia. Waktu itu suku Quraisy itu suku yang terpandang, suku yang baik, suku orang bangsawan, kasta tinggi. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan hal yang beda. Hanya ini pembelajaran, kita harus apalagi belajar mendalami tentang tasawuf, harusnya tidak lagi terjebak pada bentuk fisik. Yang cebol, al-duwur, al-konkret, al-dengklang sudah tidak terlalu peduli. Tetapi bagaimana lakunya, perbuatannya, kebaikannya, kebersamaan dalam sama-sama menuju pada Allah. Jadi sekat-sekat itu sudah harus mulai dikikis, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Kalau belajar tasawuf harus mulai merdeka, netral. Sekalipun manusiawi ketika seseorang mungkin masih membedakan, ya tidak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebagai manusia juga akan dimaklumi. Tetapi kalau berlebihan nanti tidak baik. Kenapa ini harus diangkat kembali? Agar Pulau Panjenengan Sedoyo, Santri Kalong memiliki pijakan yang khusus bahwa dalam kebersamaan untuk mengkaji mendekat kepada Allah harus diawali dengan hati yang bersih, hati yang tidak mudah membeda-bedakan, hati yang tidak mudah mudah goyah karena sikap dan perkataan yang kurang menyenangkan yang kita terima dari orang lain. Karena kita belajar untuk tidak mudah mengakses perkataan atau tingkah orang lain
yang justru akan merusak keindahan hati kita. Ya biarlah mata melihat, telinga mendengar, tapi tidak semua yang dilihat, yang didengar terus direkam, dimasukkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam akal kita. Kita harus menjaga mana yang pantas untuk kita masukkan dalam hati kita masukkan dalam akal dan pikiran kita, sehingga perlu dikaji, dibahas. Kalau tidak usah dimasukkan, malah jadi masalah. Ketika ada orang mungkin datang atau saudara atau siapa, ketika berkata yang kurang menyenangkan di telingamu, terus kamu masukkan dalam hati, pasti akan jengkel, ngagel, marah dan sebagainya. Tapi begitu masuk dalam hati terus di stop. Ya nggak usah marah, nggak usah tersinggung, kembalikan saja ini. Ketika mata melihat sama, melihat nanti masuk dalam hati pasti juga akan merasa tidak enak dan sebagainya. Ya kita ambilkan. Oh ini orang pas untuk dimasukkan dalam hati, keluarkan. Semakin kita protektif untuk menjaga hati, maka hati itu akan semakin lama semakin bersih. Nah, kalau semakin bersih akan beda. Kalau tidak, Basyirah Nur Muhammad itu akan mudah terpancarkan dari hati-hati yang terlalu terjaga. Kita sudah lama banyak debu kotoran yang menempel dalam hati, menjadikan keruh. Semakin usang hati kita, semakin tidak jelas arah kita, bayangan kita, tujuan kita. Bagaimana mau jelas tanda petunjuk arahnya aja tidak jelas? Tidak jelasnya bagaimana? Karena banyak kotoran. Kalau dibersihkan nanti nampak informasinya kemana, arahnya, petunjuknya kemana. Ibarat papan plakat itu sudah banyak kotorannya. Ini arahnya kemana, tulisannya apa? Salah satunya harus memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah kira-kira pantas itu tutup kuping menang dari mau. Nah kira-kira terlihat, ya sudah cukup hentikan, jangan lihat. Itu awal-awal belajar untuk mengendalikan hati daripada gangguan-gangguan mata dan telinga. Dimasukkanlah yang pantas untuk dimasukkan dan jangan dimasukkan ketika tidak pantas. Insya Allah dengan cara seperti itu semakin lama akan semakin baik. Nah bapak-bapak itu seringkali juga menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi klien kerja dan sebagainya. Itu tetap harus mengedepankan itu belajar dan belajar tidak mudah emosional. Apapun keadaan hati, mudahlah mendoakan kepada orang lain. Sekalipun orang itu datang menjengkelkan, datang tidak mengenakan, atau datang dengan pola tingkah yang merendahkan kita, ya sudah doakan aja. Doakan itu tidak raga toh, tapi hasilnya istimewa. Kalau kita turuti hati kan kita akan dibisiki setan, dibisiki untuk tidak mempedulikan. Nah iso malah dijak bahas terus tentang perbuatannya. Kita akan dibisiki oleh nafsu untuk membahas perbuatannya yang tidak mengenakan. Kadang juga kerjasama dengan pikiran. Kalau pikiran nanti sudah meracuni, akal juga main, akhirnya merancang sesuatu untuk membalas dan sebagainya. Entah membalas menghina, entah membalas dengan fisik, atau bahkan mungkin
membalas dengan fitnah, nah kan kita yang rugi. Ya lebih baik diusahakan seperti itu. Belajar dan belajar. Setiap orang akan menemukan titik awal dan perjalanan yang berbeda untuk menikmati cahaya Allah itu. Akan beda-beda. Kalau sungguh-sungguh nanti Allah yang akan menuntunnya lewat para malaikat, lewat para utusan yang lainnya. Yang kita tidak harus mempertanyakan dari mana, ya sudah serahkan. Nanti Allah akan menuntun dengan caranya sendiri. Allah punya berjuta, bertriliun cara untuk menjadikan kita lebih baik. Sababnya Allah berkuasa. Kalau kita pikir sababnya dari mana, kita malah ngumpet. Ya yang penting niat yang baik, tidak. Usahakan mulai menata hati lebih kepada sifat Rahman Rahim, ya sebisa semampu dalam hati kita itu. Sekalipun misalnya zahirnya nampak ketersinggungan, tetapi batin itu selalu bersifat kasih sayang. Karena yang dicatat itu batinnya, batin dan niatnya, awalnya. Misalnya sekalipun awalnya itu rapatnya merespon dengan baik, tapi hati kita merespon, maka itu nanti akan dicatat dan dicatat sebagai orang-orang yang istimewa. Jangan jadi yang biasa, apa-apa kan ya pengen yang istimewa. Istimewa itu seperti tadi, kita tersinggung dengan ucapan orang lain, tapi kok di sela itu kita malah mendoakan. Nah itu yang hebat. Kalau orang bertemu dengan kita berkata manis, bersikap baik, terus kita merasa senang, mendoakan, ya itu biasa-biasa saja. Tapi ketika orang lain berkata yang tidak baik, kok kita di sela itu, di sela kejengkelan, di hati kok tetap mendoakan. Nah itu yang istimewa. Apalagi dengan anak-anak kita, apalagi dengan istri, apalagi dengan saudara, orang lain aja diajarkan seperti itu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mudah memaafkan. Ya, yang terdekat ya keluarga kita, istri, anak dan sebagainya. Selalulah mudah memaafkan dan yang pokok hatinya. Kalau orang tua hati-hati, justru di sini ridhullah ridhul walidain, bagi bapak-bapak yang punya keluarga tentunya akan bersinggungan dengan istri dan anak. Jangan mudah egoisme, kemarahan itu sampai berbicara tidak baik atau ngempet omongan tapi artinya malah miso-miso, artinya malah ngumpat, lalu malah bahaya. Itu lebih bahaya daripada muni menang tapi artinya miso-miso, artinya jengkel, nyepatani, lebih bahaya. Lebih ringan ketika mangkel ucapnya bar ning atine engko ndongake. Ya. Nah, muni atine ndongake sing apik. Ini rata-rata kan orang kadang yo cangkeme muni, kadang yo ngempet tapi atine bebas miso-miso, bebas nyepatan, bebas apa. Lah iki malah payah. Padahal gawe wong sepuh iku kowe nesuwen to ning aja dilebokke ati lho. Nah, malah kadang kuale. Malah lu menang tapi nanggone emosi nang jero miso-miso.
tekan nang kamar mandi yo sing iso nang ndi nang dalem atine nggawa jengkel. Wes ucap wes nah atine bunake ya wis bunake jenenge piye-piye anak jenenge piye-piye bojo wis kok bisa Allah paring rahmat kuwi lho dadi wong lanang sing apik. Nah kuwi butuh proses belajar. Tapi nek jenengan mulai menjalani sampai bisa ngrasake dhewe, apalagi jaminannya itu tadi ketika kula jenengan sedaya iku apa badhe pinanggih Israel iku paling tidak atine iku kan ketata. Nah, atine kebak sampah bahaya. Hati-hati dengan kejengkelan itu. Ridallah wa ridal walidain bagi kelancaran sedaya sing pun kadang keluarga. Aja kebalik ngono kuwi. Malah menang tapi sak jalan-jalan atine nyepatane atine muni. Diwale memang buat enteng apa itu bisa ngumpul ya teman-teman kalau pesan boleh jadilah orang istimewa di dalam kehidupan ini dengan cara apa menjaga hati yang agar selalu dalam hati ini selalu ada menjaga kebersihan ya dirawat sing aku dikasani diriadoi. Di antaranya yang termasuk wirid-wirid kalau istighfar 1.000 itu hanya untuk memudahkan lisan tapi sebenarnya niatan untuk menjadi baik. Kemauan minta kawan-kawan untuk sidik mengaburkan monggo saling-saling kita mau surat Al-Fatihah mugi-mugi sedaya rencang sedulur ingkang napa nembe boten sekeca kaparingan kebungahan kaparingan kesaenan khususipun datang yang sepuh kula panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumbiyini wonten alam barzah astu-astu dipun tampi amal ibadah putusane dipun papaaken wonten taman-taman surga Allah. Al-Fatihah. Ingkang perkali kagem tiyang sepuh kula panjenengan sedaya ingkang taksih sugeng mugi-mugi estu Allah tansah paring umur sing barokah ngantos dumugi akhiripun saged kaparingan gelar husnul khotimah. Al-Fatihah. Dengan bukasan lawan wasilah suratul Fatihah mugi-mugi korek-korek kita keluarga kita anak-anak kita dipun beksa dening Allah korek-korek menika dados korek sing sae ingkang nambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kawula nyuwun ngapunten kathah bapa nabi wonten kathah kelabu ing atur ingkang kirang foto kirang dipun wilang Rasulullah nyuwun numateri sesang propak sami lahir tumbuh batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.